Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, pengantar metalurgi industri. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, pengantar manajemen industri, akan mempresentasikan tentang enterprise system dari PT Freeport Indonesia. Eh, Next, boleh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ardiani Febi Kamila dengan NPM 33342501116. Nama saya Hazal Nur Hidayat dengan NPM 33342500074. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Akbar dengan NPM 33342500087. Nah, sebelumnya apa sih enterprise system itu? Jadi, enterprise system itu merupakan sistem itu informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh proses bisnis organisasi secara menyeluruh dan real time, mulai dari produksi, finance, sumber daya manusia, distribusi, hingga marketing atau pemasarannya. Eh, ini merupakan fungsi-fungsi dari enterprise system yang pertama yaitu integrasi data. Integrasi data, apa sih integrasi data itu? Jadi, integrasi data itu merupakan untuk menyatukan data dari berbagai divisi agar tidak terjadi duplikasi atau inkonsistensi. Nah, yang kedua yaitu efisiensi proses. Apa sih tujuan dari efisiensi proses itu? Yaitu untuk mengotomatisasi proses bisnis untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi operasional. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang berguna untuk menyediakan informasi real time untuk mendukung keputusan strategis. Yang keempat yaitu manajemen risiko. Fungsinya yaitu untuk membantu meminimalkan risiko operasional dengan sistem kontrol dan audit internal. Yang kelima yaitu ada kolaborasi tim. Fungsinya yaitu untuk mempermudah koordinasi antar departemen dalam perusahaan. Selanjutnya itu ada manufacturing system. Jadi yang pertama itu ada human resource management atau manajemen SDM, berfungsi untuk mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kebutuhan produksi. Human resource management juga mengatur tenaga kerja mulai dari rekrutmen, pelatihan, penelitian, dan penilaian kinerja hingga pengembangan karakter atau karir. Di dalam PT Freeport sendiri, Human Resource Management System eh, mencakup sistem rekrutmen, penga- penggajian atau payroll, terintegrasi dengan data kehadiran, lembur, dan insentif, manajemen kompensasi dan benefit, serta program pelatihan dan pengembangan karyawan termasuk aspek diversitas dan inklusi. Selanjutnya yaitu ada General Management System atau sistem manajemen umum, merupakan sistem yang mengatur kebijakan umum dan strategi perusahaan. Fungsinya untuk menentukan arah perusahaan, membuat keputusan strategis, serta menjaga sinkronisasi antar divisi. Eh, Dalam PT Freeport sendiri, Central Management System mencakup penerapan kontraktor safety management atau CSMS untuk K3 kontraktor, sistem ERP untuk operasional dan pemeliharaan aset, teknologi smart mining 5.0 dengan otomasi dan kendali jarak jauh, serta sistem manajemen kinerja dan promosi berbasis penilaian kerja karyawan. Selanjutnya, ada financial system atau sistem keuangan, merupakan sistem yang mencatat, mengelola, dan melaporkan tentang keuangan perusahaan. Fungsinya untuk mengatur alokasi, biaya produksi, perencanaan investasi, serta memastikan stabilitas keuangan. Dalam VT Freeport, financial system mencakup sistem general ledger dan financial closing untuk melaporkan keuangan, pengelolaan payroll, kewajiban pajak, dan royalti kepada pemerintah, serta kerjasama dengan perbankan untuk cash management, trade facility, dan pembiayaan rantai pasok. Next.
Maaf Azel, masih di mute. Oh ya, oke. Selanjutnya yaitu sistem manajemen produksi. Ya, yang pertama yaitu production planning atau perencanaan produksi. Apa sih perencanaan produksi? Perencanaan produksi merupakan sistem untuk menyusun rencana, jenis, dan juga jadwal produksi. Fungsinya yaitu untuk menghindari kelebihan atau kekurangan produksi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pada PT Freeport ini terdapat 3 perencanaan produksi. Yang pertama dilakukan dengan cara jangka panjang atau long term mine plan. Nah, long term mine plan ini proyeksinya yaitu sekitar 5 sampai 25 tahun. Nah, yang kedua yaitu jangka menengah atau medium term, biasanya dengan cara tahunan. Nah, yang ketiga yaitu jangka pendek atau short term. Biasanya dilakukan dengan cara harian sampai mingguan, termasuk sequencing dan blending ore. Nah, yang kedua yaitu production control atau pengendalian produksi. Pengendalian produksi adalah sistem yang mengawasi pelaksanaan produksi agar sesuai rencana. Fungsinya untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan waktu produksi sesuai target yang ditetapkan. Pada PT Freeport, pengendalian produksi ini dilakukan melalui yang pertama sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, yang kedua yaitu monitoring sensor LOT untuk mesin, konveyor, dan juga pabrik pengolahan. Terus yang ketiga yaitu KPI berbasis dashboard untuk tracking efisiensi, downtime, dan hasil produksi. Nah, yang ketiga yaitu manufacturing production atau produksi manufaktur. Merupakan tahap inti dari proses yang mengubah bahan baku menjadi produk yang siap jadi. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan barang sesuai desain, kualitas, dan sesuai jumlah yang diinginkan. PT Freeport ini bukan perusahaan manufaktur dalam arti konvensional, tapi proses pengolahan biji atau beneficiation menyerupai produksi manufaktur. Nah, yang produksi manufaktur pada PT Freeport ini terdapat 3. Yang pertama yaitu proses manufakturnya dengan cara crushing, grinding, flotation, thickening, and drying. Lalu yang kedua yaitu menggunakan otomatisasi tinggi dan kontrol kualitas terlapis. Dan yang ketiga yaitu memakai teknologi predictive maintenance agar proses tidak terhenti mendadak. Next. Oke, selanjutnya ada production system. Yang pertama itu ada desain, yaitu merupakan sebuah tahap untuk merancang produk sesuai kebutuhan konsumen dan standar perusahaan. Fungsinya dari desain ini adalah untuk memberikan spesifikasi produk agar proses produksi jelas dan efisien. Pada PT Freeport sendiri, desain produk ini sangat kompleks dan berbasis pada yang pertama, geoteknik dan geologi, yaitu untuk mendesain tambang. Lalu ada yang kedua, desain proses metalurginya yang ada pada pabrik pengolahan. Dan yang ketiga, yaitu desain sistem transportasi seperti konveyor dan rail haulage. Yang kedua ada marketing. Marketing merupakan kegiatan mendistribusikan dan mempromosikan produk yang sudah dihasilkan. Fungsinya adalah untuk menjamin produk sampai ke tangan konsumen dan meningkatkan angka penjualan. Nah, pada PT Freeport Indonesia itu tidak menjual produk langsung ke konsumen, tetapi ke perusahaan peleburan atau smelter, baik dalam maupun di luar negeri. Strategi pemasarannya mencakup yang pertama, kontrak jangka panjang dengan pelanggan utama itu berada di Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan atau CRM terintegrasi dalam sistem enterprise. Yang ketiga, forecasting, permintaan dan pengiriman dilakukan melalui modul ERP seperti SAP, SD, atau Sales and Distribution. Next.
Selanjutnya ada quality assurance atau jaminan mutu. Quality assurance atau jaminan mutu merupakan sistem untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas. Fungsinya untuk mencegah adanya cacat produksi, menjaga kepuasan pelanggan, serta meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, pada PT Freeport sendiri menerapkan sistem jaminan mutu berbasis pada yang pertama ISO 9001, yaitu Quality Management System untuk proses operasional dan produksi. Yang kedua, sertifikasi ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, laboratorium on-site untuk menguji kadar tembaga dan emas dari konsentrat. Yang keempat, ada audit berkala internal dan eksternal. Next. Sekian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.